Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang malam ini memberikan kenikmatan kepada kita yang berupa hidayah untuk dimampukan menghadiri majelis taklim yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sekali lagi kami sampaikan kepada yang kami hormati dan yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyimak di majelis maupun yang menyimak di daerah-daerah, mudah-mudahan selalu mendapat limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kabar Bapak Ibu selalu di dalam keadaan sehat, sehat zahir maupun sehat batinnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam kajian yang telah kita lalui, sudah kita membahas bab kenal diri, maka akan terkenal Tuhan. Awaluddin ma'rifatullah sudah kita lalui, lalu disambung dengan kajian hakikat syahadat. Kemarin pun sudah kita kaji bersama. Lalu yang minggu terakhir ialah bab kajian sholat beserta hakikatnya, dan mudah-mudahan 3 judul kajian ini Allah pahamkan ilmunya di dalam qalbu kita, sehingga kita menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan setelah kita bahas, setelah kita mengenal, maka sekarang kita akan mencari jalan selamat saat kita nantinya berpulang ke rahmatullah. Jadi jangan sampai kita ini di awal Allah ciptakan secara bersih dan suci, secara zahir dan batin. Jangan sampai berpulang itu kita dalam keadaan kotor, dalam keadaan najis. Karena ketika kita berpulang dengan keadaan yang kotor, maka siksalah yang akan menghampiri kita, ya. Jangan sampai kita berpulang ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya gara-gara berpulang tidak mampu membersihkan diri secara zahir dan batin. Dan jalan untuk mencari keselamatan ialah dengan jalan suluk. Jalan suluk ini ialah jalan tarekat. Jalan tarekat ialah jalan membersihkan hati. Jadi bagaimana mungkin hati kita ini
mampu bersih dan bercahaya apabila di dalam hidup hati kita masih dalam keadaan lalai, masih di dalam keadaan lupa. Hati kita masih dipenuhi gambaran-gambaran dunia. Hati kita masih melekat dengan kesenangan-kesenangan dunia. Ya. Dan dikatakan dunia ialah segala hal sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Ya. Karena terkadang kita sholat pun kita terkadang belum mampu menghadirkan rasa khusyuk di dalam kolbu kita. Artinya kita berdiri sholat dalam keadaan lalai. Ketika berdiri sholat dalam keadaan lalai, disitulah kita menghadap Tuhan membawa najis batin. Artinya berdiri, niat yang kemarin kita bahas, berarti belum mampu menghadirkan Dia yang hidup, Dia yang nyata, terang benderang, yang berdiri dan mendirikan kita. Berarti sholatnya dalam keadaan mabuk. Ya, arti mabuk berarti lalai. Arti lalai kesadarannya yang dikatakan belum mampu meminandui atau mengenal Tuhannya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi setelah kita dikenalkan dengan kajian, setelah kita paham, jalan selanjutnya harus kita jalani ilmu itu. Karena tanpa dijalani, kita tidak mampu menapaki jalan kesucian. Ya Bapak Ibu, kan sudah dikenalkan. Awal-awal agama harus mengenal Tuhannya. Setelah sudah kenal nyata, maka barulah boleh bersahadat, menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Okay. Allah dikatakan ruhku, Muhammad dikatakan zahirku. Berarti zahir batin yang ada hanya la ilaha illallah. Nah, di situ seharusnya lah kita terus menjalani jalan suluk ini, sebagai kita ini dikatakan seorang salik, karena itu jalan tarikatnya untuk membersihkan hati kita. Karena tanpa membersihkan hati mustahil kita berpulang dengan selamat, ya. Karena kita dihadirkan di dunia ini untuk menguji syahadat kita. Seperti itu. Karena Tuhan ingin melihat siapa yang paling baik iman takwanya di dunia. Nah, lalu diuji dengan dunia. Ya, lalai atau terus tetap istiqomah ingatnya kepada Tuhannya. Ya. Karena ketika Isra Mi'raj, masih ingat ya Bapak Ibu, ketika Isra Mi'raj Nabi ketika naik pernah dihiau sama wanita tua. Masih ingat ya ceritanya. Lalu Jibril mengatakan, wahai Muhammad, jangan engkau hiraukan kiauan wanita tua itu. Kiauan bahasa Indonesianya apa ya? panggilan orang tua itu jangan engkau hiraukan. Lalu Rasulullah ya mengikuti apa yang dikatakan Jibril, ya. Lalu setelah itu Rasulullah bertanya pada Jibril, ya, wahai Jibril, siapa hakikatnya wanita tua itu tadi? Kan seperti itu. Wanita tua itu tadi ialah dunia. Jika engkau tadi menengok, ya, dan berhenti ketika dikiau, ketika diseru oleh wanita tua itu, yang dikhawatirkan nanti umatmu akan mempunyai sifat keduniawiaan,
Ya, seperti itu. Umatnya akan mengikuti cinta dunia. Nah, waktu Rasulullah masih hidup, dikatakan bumi itu sudah sangat tua, ya. Karena wanita itu dikatakan dunia atau ya bumi, ya. Sudah tua, ya. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, ya. Kalau kita sekarang berarti ya sudah sangat amat tua sekali, karena 14 abad lamanya setelah ditinggal Rasulullah. Kita dikatakan di titik akhir zaman. Tanda-tandanya kan sudah banyak Bapak Ibu, ya. Yang di Mekah saja sudah sekarang akan kembali kepada masa jahiliyah, ya. Jilbab-jilbab sudah dilepas, tidak diwajibkan di Mekah itu, padahal di Arab Saudi. Nah, dan yang terpenting ialah kita, ya, karena kita setiap insan harus mempersiapkan diri ketika sewaktu-waktu malaikat pencabut nyawa mendatangi kita tanpa kompromi, ya. Entah itu kita sedang bercengkrama dengan keluarga kita, sedang asik dengan suami atau istri, sedang ngobrol dengan anak-anak kita. Kalau sudah waktunya, kematian akan menghampiri kita. Dan tidak ada hal sesuatu yang mampu mencegahnya. Kemanapun kita berlari, maka disitulah kematian akan mendatangi kita. Jadi kalau sudah janjinya Bapak Ibu, contoh, ya, kalau orang ini meninggalnya dibunuh orang, umpama, ya, malam itu, maka pasti apapun sebabnya, orang yang akan meninggal dibunuh itu akan mendatangi tempat yang akan membunuh dia, ya, tidak bisa menghindar, ya, seperti itu. Oleh sebab itu, ya, kita hidup di dunia yang baik-baik, karena semua sesuai dengan hukum Tuhan itu sendiri. Ketika kita berbuat baik, kita menebar benih yang baik, maka kita akan berakhir berpulang dengan baik juga, dengan husnul khotimah. Karena semua ada sebab akibatnya, ya. Jika tidak mau terbunuh anak cucu kita, umpama, contoh, jangan sekali kita membunuh orang. Tidak jatuh ke kita, umpama aman. Tidak jatuh ke anak, umpama aman. Tidak jatuh ke cucu, umpama aman. Nah, cicitnya ini siapa yang menanggung? Dia tidak tahu apa-apa. Dia baik sesama manusia. Dia baik sekali, tapi hukuman dari yang diperbuat dari buyut-buyutnya ini, dia yang menanggungnya. Itulah yang dikatakan hukum Tuhan. Karena hukum Tuhan ini seadil-adilnya hukuman. Nah, oleh sebab itu, ya, kita diperingati, ya. Oleh sebab itulah salah satu manfaat hadir di dalam majelis, kita saling ingat mengingatkan Bapak Ibu. Yang penting itu istiqomahnya hadir di majelis itu. Mau paham mau tidak penting Bapak Ibu. Karena paham atau tidaknya itu bukan satu prestasi. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak harus paham. Yang penting istiqomah datang. Istiqomah dan yakin. Maka itulah kuncinya husnul khotimah. Artinya bukan saya ini lebih baik daripada Bapak Ibu. Seperti itu. Justru mungkin terbalik. Mungkin Bapak Ibu ini yang mendengar lebih paham dan lebih baik ilmunya daripada saya, gitu loh. Cuman bedanya
saya menyampaikan, Bapak Ibu mendengarkan. Dan itu tidak menjamin saya yang lebih baik, saya yang lebih mulia. Tidak. Kita sama, justru mungkin yaitu tadi, mungkin Bapak Ibu lebih mulia dari saya. Gitu loh. Saya yang lebih ibaratnya hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan karena dosa itu Allah yang menutupi, makanya tidak berbau. Nah, di sini pada intinya mari kita bersama-sama saling ingat mengingatkan di dalam yang pertama kebaikan, yang kedua keselamatan. Ya. Jadi seperti itu pesannya Rasulullah. Nah, karena barang siapa yang menjauhi majelis, menjauhi para guru-guru, menjauhi para aulia, anbiya, maka secara tidak sadar mereka itu dihijab, didinding, ditahan, ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah didinding, dihijab, ditutup, itu sudah dikatakan azab yang tidak terasa. Nah, karena azab tidak hanya merupakan penderitaan, Bapak Ibu. Azab itu ada yang dibungkus dengan kenikmatan. Jarang sholat, umpama. Jarang Jumatan, umpama. Waktunya puasa, jarang puasa. Ya. Tapi hidupnya baik-baik saja. Badannya sehat, rezekinya lancar. Itu kemurkaan Allah yang dibalut dengan kenikmatan. Ya, supaya manusia itu lupa dengan Tuhannya. Nah, ketika sudah lupa, maka tidak siap untuk berpulang ke rahmatullah. Tidak siap, kenapa? Karena lalai. Ya, karena lalai, dimanja. Apa keinginannya, apa doanya semua diturutkan. Maka dia lalai di dalam mempersiapkan diri, bekal untuk berpulang ke rahmatullah. Maka bekal ini menyangkut di hati. Hati yang mana yang akan kita bawa pulang. Kalau selain hati yang qalbun salim, maka kita akan celaka. Inilah gunanya kita belajar suluk, belajar bertorekoh untuk membersihkan hati kita. Ya supaya bersih, Bapak Ibu. Itulah diantaranya azab yang dibungkus dengan kenikmatan. Azab yang tidak terlihat tetapi nyata di dunia. Ya. Banyak orang yang tidak menyadarinya, Bapak Ibu. Ya. Ketemu guru-guru menghindar. Ya, artinya hatinya masih kok kotor. Karena apa? Pandangannya. Nah, inilah. Pandangannya berarti masih melihat dengan mata kepala merasa melihat, akhirnya timbul yang namanya buruk sangka. Maka Allah mengatakan, ya, bukan mata yang melihat, tetapi basar dan basirun yang melihat, zat dan sifat. Maka jika engkau melihat, melihatlah dengan sifat penglihatanku, maka akan bersih penglihatanmu, karena yang engkau lihat tiada lain ialah semuanya itu la ilaha illallah. Bapak Ibu, Bapak Ibu, ini loh tajalinya. Ya Allah, bagaimana kita mau membenci orang, bagaimana kita akan tidak menyukai orang kalau sudah tahu ilmu dan rumusnya seperti ini. Ya. Makanya malam ini yang kita bahas jalannya supaya kita ini bisa selamat, hati mana yang kita bawa, ya. Karena hati terbagi menjadi 3 keadaannya, ya. Yang pertama dikatakan ialah qalbun mayitun, ya.
hati yang mati. Hati yang mati ialah hati yang sudah ditutup oleh Tuhan. Hati, kita punya hati, tetapi Allah tutup. Kenapa? Pasti ada sebabnya. Karena sebelum ditutup, manusia mempunyai hati, tetapi tidak untuk mengenal Tuhannya, tidak untuk mengenal dirinya. Bagaimana dia mampu menghadirkan rasa untuk mengingat Tuhannya, sedang hatinya tidak mengenal Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya akhirnya hatinya ditutup. Ada sebabnya Bapak Ibu, enggak tiba-tiba langsung ditutup, tidak. Ketika ada kesempatan, ketika Allah membuka yang namanya hidayah, maka hidayah itu tidak dipakai Bapak Ibu. Hidayah itu kan untuk menyelamatkan ke dalam hati manusia. Nah, ketika hidayah masuk, maka hati dibiarkan lalai terus. Ketika hati dibiarkan lalai, maka hati ini tidak terhubung dengan Tuhannya. Maka dikatakan kita ini harus mempunyai hubungan yang baik. Hablum minallah dan hablum minannas. Artinya Bapak Ibu masih ingat? Harus baik hubungan dengan Tuhan dan manusia. Secara syariatnya seperti itu. Kalau syariat ya dengan Tuhan kita baik, dengan manusia kita ya tetap harus menjalin silaturahmi dengan baik. Tidak boleh bermusuhan. Secara syariat, secara hakikat hablum minallah ialah di mana keadaan ruhani kita, dan hablum minannas bagaimana keadaan jasmani kita. Dan jasmani rohani ini harus diesahkan Bapak Ibu. Ini loh maksudnya. Hakikatnya hablum minallah dan hablum minannas. Zahir batin harus kita hubungkan, harus esa dengan Tuhan. Nah, jikalau tidak pernah dihubungkan, maka terputuslah hubungan antara kita dengan Tuhan. Disitulah hati kita ditutup Bapak Ibu. Kalau hati sudah ditutup, yang dikhawatirkan menjalar kemana-mana. Setelah hati tertutup Bapak Ibu, tidak mampu lagi mendapat hidayah, maka kita ingin menasihati dengan cara apapun, maka nasihat itu tidak akan mampu masuk ke dalam hati seseorang itu sendiri. Karena yang mampu menghadirkan hidayah ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati tidak pernah dihubungkan, maka hati jadi mengeras, tidak merasa rugi, meninggalkan kewajibannya, meninggalkan sholat biasa, meninggalkan puasa biasa, tidak merasa bersalah dan tidak merasa berdosa, maka hukumnya wajib. Mengeras hati itu. Kalau mengeras susah menangis, karena tidak mampu mengoreksi pribadinya sendiri. Seperti itu. Tidak mampu menghadirkan syukur kepada Tuhannya. Setiap hari hidup di dalam kufur nikmat. Nah, hidup ini seperti kita membuang waktu sia-sia ketika di dalam kehidupan kita tidak dipenuhi iman dan takwa. Karena arti syukur ialah menghadirkan syukur dalam bentuk kewajiban ibadah Bapak Ibu. Itu bukan syukur hanya di dalam lisan alhamdulillah saja. Harus kita nyatakan dengan taatnya kita kepada Tuhan. Kan seperti itu. Nah, jikalau sudah hati tertutup, maka selanjutnya pendengaran kita akan ditutup pula.
Pendengaran batin. Artinya ketika ada seseorang, keluarga, sahabat, atau orang tua menasihati, maka nasihat itu tidak mampu menuntun orang itu tadi menuju jalan yang benar. Walaupun yang disampaikan nasihatnya yang hak, nasihat yang hak, yang benar, bukan manusianya yang salah, tapi karena Allah sudah menutup telinganya, pendengarannya, samanya sudah ditutup, karena diawali dengan hatinya tadi, tidak mampu mendengarkan kalamullah, tidak mampu sudah membedakan mana ini yang baik, mana ini yang benar. Bahaya Bapak Ibu, kalau hati sudah tertutup, itulah dikatakan azabnya Allah nyata sudah di dunia. Biasanya kalau sudah ditutup hatinya, maka pertanda su'ul pertanda sudah Bapak Ibu, ada pertandanya. Ibarat orang sakit ada indikasinya sudah. Nah, seperti itu. Lalu ketika telinga ditutup, mata pun juga akan dihijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu tadi yang saya ceritakan. Pandangannya sudah tidak mampu melihat kebenaran. Maka kita dihimbau memandang dengan basornya Tuhan, supaya yang terlihat ini tidak lain ialah tajalinya. Ia ialah aku ialah iya. Aku wujud dikatakan insan. Insan merupakan tajalinya Muhammad. Muhammad rahasianya Allah. Aku juga kata Tuhan. Maka disitulah nanti akan timbul berbagai pandangan yang salah. Pandangan yang salah itu yang akhirnya meracuni manusia itu sendiri, karena dihijab, ditutup, didinding oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, bagaimana kita mampu zikir dengan baik jikalau kita tidak mengenal Tuhan kita. Ini satu keprihatinan yang sangat mendalam, bahwa di akhir zaman ini banyak umat yang merasa cukup dengan ibadah syariatnya, merasa cukup dengan ibadah syariatnya saja, cukup dengan fikih nahwu sorobnya saja. Ketika mereka merasa cukup, disitulah mereka dikatakan sombong, secara mereka tidak sadari. Kenapa dikatakan sombong? Nanti pada akhirnya yang dikatakan sombong ialah mereka mengakui seluruh ibadahnya merupakan kemampuannya. Mereka merasa mampu beribadah sholat, mampu beribadah membaca Al-Quran, khatam Quran, mampu ibadah sholawat, mampu ibadah puasa. Mereka merasa mampu, maka hakikatnya mereka dimampukan. Maka hakikatnya pula ketika kita ke puncak, yang ada, yang ibadah, yang zikir, yang puasa, aku kata Allah, engkau tidak ada. Bagaimana engkau merasa mampu? Maka aku kata Allah yang menghidupkan jasmanimu. Maka seluruh gerak afal itu bukankah hadir dari hayat, sifat hidup Tuhan.
ketika masuk ke dalam tubuh dikatakan nyawa, maka dia keluar masuk. Akhirnya kita bisa berdiri, bisa duduk, dan bisa baring. Nah, seperti itu. Oleh sebab itu ini bahayanya Bapak Ibu. Takabur, sombong, riya. Ya, ini yang nantinya menghijab kita untuk berpulang dengan selamat Bapak Ibu. Okay? Hati yang tidak pernah dihubungkan dengan Tuhannya. Oleh sebab itu, ketika hati mereka sudah tertutup, pendengaran tertutup, mata tertutup, ketika dinasihati sedikit, maka akan mudah marah. Panyarikan, kata orang. Panyarikan, okay? Karena hatinya membatu, hatinya keras, merasa benar sendiri. Nah, ini yang perlu kita hilangkan, ya. Maka tadi sudah kita sampaikan, yang benar, yang bersih, yang mulia hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu tempatnya salah dan kilap, salah dan dosa. Tetapi ketika kita dinasihati, mudah marah, kita harus koreksi hati kita. Ketika mau marah harus diam. Apa yang membuat saya mudah marah? Apa yang membuat saya membenci dia? Nah, berarti hati kita yang kotor Bapak Ibu. Bukan dia yang menasihati kita yang salah. Karena tidak akan sampai kepada kita nasihat itu tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sudah dikatakan, baikkah, burukkah, nyamankah, kada nyamankah. Kalau sudah Allah berkehendak, maka hadir di dalam kehidupan kita. Maka manusia itu maunya yang nyaman aja yang datang. Yang nyaman, yang bahagia, ya? Banyak uang. Maka ketika Allah penuhi kada bersyukur. Nah, diuji aja Bang, kaya kah, miskin kah, kada ada yang nyaman Bapak Ibu. Siapa yang bilang nyaman? Kaya itu di mana nyamannya? Nah, kaya itu hisapnya, Masya Allah, hisapnya nanti itu yang pertama. Yang kedua, orang kaya itu rawan, mudah lalai, mudah lupa Bapak Ibu. Buat apa kaya? Kalau di dunia sudah diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kaya tetapi jauh dari Tuhannya. Dia kaya tetapi dia tidak mampu mengenali dirinya sendiri. Nah, kaya miskin itu ujian Bapak Ibu. Makanya kita yang saat ini di dalam ekonomi yang kurang, di dalam ekonomi yang pas-pasan, jangan berkecil harusnya bangga karena Rasulullah itu menyayangi orang-orang yang miskin. Karena orang-orang miskin itu cenderung dekat dengan Tuhan, cenderung dekat, cenderung ingat, cenderung hati Bapak Ibu. Nah, tidak boleh berkecil hati. Kalau melihat orang kaya, kasihannya. Bahaya, banyak bahayanya Bapak Ibu. Orang kaya itu terpeleset sedikit gin. Nah, hisapnya luar biasa. Nah, maka kita doakan kalau melihat orang kaya, mudah-mudahan pian nak selamat. Nah, mudah-mudahan nak kekayaan pian bisa membawa pian ini selalu ingat lawan Tuhan, bisa membawa takwa, bukan justru membuat pian ini celaka. Nah, biasanya orang kaya itu menggenggam Bapak Ibu. Nah, genggam gini lah, karena merasa kekayaannya hasil dari kerja payahnya sendiri. Lalu ada saudaranya datang ke rumah perlu bantuan, mohon maaf ada uang ya. Maka
sebanyakan di lemari. Nah, hati-hati. Nah kayak itu nah. Lawan saudaranya sendiri kada peduli kalau sudah kaya tuh. Nah, genggam Bapak Ibu. Nah, gini nah. Percuma jadi orang kaya kalau kada ada rasa peduli, berarti jauh dari Tuhan. Kada usah ngalih minandui orang beriman itu. Hati aja. Lawan saudaranya aja. Kalau inyak kaya raya, saudaranya terbalik, nah kelihatan sudah. Ada mau memban. Nah, hati-hati. Maka nanti di akhirat tidak berguna harta benda. Sekaya apapun pian. Miliaran kah? Triliunan kah? Kada berguna sudah. Anak-anak kita kada berguna. Istri kah? Laki kah? Kada berguna. Yang berguna apa Bapak Ibu? Hati yang selamat. Hati yang bersih dikatakan qalbun salim Bapak Ibu. Seperti itu, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat yang tersebutlah. Nggih, amin amin ya rabbal alamin. Nggih. Lalu jangan lupa pulang, nggih. Mumpung ulun ingat ini. Ketika kita menziarahi kubur kuitan, menziarahi kubur orang tua, jangan sekali-kali kita mengitikatkan. Mengitikatkan tuh paham gak Pian? Menyatakan bahwa orang tua itu terkubur di dalam tanah. Ketika Pian ini nak ziarah ke makam, ya, Pian duduk di sebelah makamnya, ya. Jangan Pian sekali-kali mengitikatkan, menyatakan bahwa orang tua Pian, kuitan Pian ini ada di dalam kubur tanah. Jangan. Ya. Berdosa Pian. Walat. Ya. Walat apa bahasa anunya? Ketulahan. Lah, mumpung ulun ingat nih. Loh, kenapa kayak gitu? Nah, walaupun Pian datang nih nah, baca Yasin, sia-sia aja Pian kalau etikat Pian tuh menyatakan orang tua Pian masih terkubur di dalam tuh. Ya, jangan. Ya, barzah itu kan bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya kubur. Ya, kubur itu apa artinya? Penjara Bapak Ibu. Masa Pian ini mengitikatkan kuitan Pian terpenjara? Nah, janganlah. Karena Pian ini sudah membawa orang tuh sebujurannya, orang tua kada meninggal pang. Sudah bersama Pian. Makanya Pian kalau hadir di kuburan menziarahi, kuitan Pian juga hadir. Barang siapa di dalam hidupnya, ya, kuitan kita sudah makrifat, sudah mengenal Tuhan, mengenal dirinya, melepas pengakuannya, keakuannya, maka dikatakan oleh Allah mereka hidup kekal abadi. Jadi kuburan ini hanya tanda rumahnya aja Bapak Ibu. Jadi orang tua kuitan kita bebas kemana aja mengikuti kita. Inilah yang kita bawa di majelis. Bapak Ibu kita juga. Makanya bersyukur, alhamdulillah, yang istiqomah, yang yakin, yang selalu hadir di majelis. Orang tua bahagia Bapak Ibu. Orang tua senang tanpa kita sadar. Kita bawa mereka. Nah, barang siapa mengitikatkan tubuh ini dari tanah, maka akan kembali ke tanah. Nah, jangan lupa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang Allah mengatakan, aku akan membangkitkan manusia dari dalam tanah.
Tapi jangan tertahan di itikat itu tadi. Karena kita harus merunut, kita sudah belajar anasir tanah dari anasir air, anasir air dari anasir angin, anasir angin dari nar, anasir api, anasir api dari Nur Muhammad yang dikatakan sifat berasal dari Nurullah yang dikatakan zat. Zat itulah dikatakan ismunya, zat dikatakan Allah. Nah, Allah itulah bagian dari Tuhan itu sendiri. Artinya kita ini dari Allah. Kembali kepada itu syariatnya. Hakikatnya kita ini Allah, kembali harus jadi Allah. Jangan takut Bapak Ibu. Kalau di majelis boleh diucapkan untuk memahamkan. Ini orangnya dari atas sampai bawah, ini orangnya yang dikatakan Allah. Tapi kita bukan Tuhan. Kita bukan mengaku-ngaku menjadi itu Tuhan. Tapi kita menyatakan dengan syahadat. Makanya pian sholat lah gini, kalau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena di bawah ada kelihatan Bang. Nah, harus diataskan. Artinya Allah dan Muhammad as-sajwa, satu jua orangnya. Makanya tiganya ke dalam. Ada Muhammad, inilah yang dikatakan tiga nama suci. Ini untuk menenggelamkan pengakuan diri kita, Bapak Ibu. Semenjak kapan kita ini tiada? Semenjak Allah tajalli. Itu loh Bapak Ibu. Makanya jangan bingung. Memang orang tua diturunkan ke kubur, ke tanah. Tapi setelah ditutup, nah justru mereka bebas. Tapi bagaimana ini kuitan ulun dulu belum pernah belajar nang kayak ini. Nah, justru alhamdulillah pian mengaji di sini. Nah, pian menghantarkan kuitan pian selamat. Akhirnya kuitan pian pinandu jua. Khair. Kalau menyolatkan orang bilang khair, tapi yang dilihat masih jasad. Nah, maka kada mampu selamat yang disolatkan. Kalau khair yang dilihat ialah wujudullah. Itu nyata wujudnya Allah, sudah tidak ada yang lain. Makanya la ilaha illallah. Merasa ada kapian nih, maka sudah diri kita ini sudah ditelanjangi sudah kemarin. Artinya ditelanjangi, dihapuskan. Mana yang kita akui diri kita? Nyatanya zohir kita dari setetes air ayah dan ibu. Tetesan air dan ayah dan ibu itu dari Nur Muhammad. Tidak bisa orang tua melakukan hubungan suami istri kalau kelaparan. Sudah sering saya katakan, adanya air itu dari makanan dan mie yang Allah tumbuhkan dari bumi, yang Allah hidupkan dari air yang Allah turunkan dari langit. Langit dan bumi merupakan sifat yang dikatakan Nur Muhammad. Berarti tetesan air tadi dikatakan juga Nur Muhammad. Allah bentuk selama 4 bulan kurang lebih di alam rahim atau alam kesucian. Berarti yang dibentuk dikatakan Nur Muhammad. Yang ditiupkan ialah Nurullah. Jadi Nur Muhammad dan Nurullah sudah sempurna nyata di batang tubuh dikatakan insan. Itulah Bapak Ibu. Itulah jalan keselamatan. Makanya kita pun tidak boleh mengetikatkan Rasulullah itu ada di dalam
Nah, walat. Nah. Rasulullah kada meninggal Bapak Ibu. Hidup abadi. Kenapa dikatakan hidup abadi? Karena siapa yang pinandu dengan Tuhannya, maka bertubuh nur. Ya, Nur Muhammad dan Nurullah. Siapa yang bertubuhkan Nur Muhammad dan Nurullah, maka dia esa dengan Tuhannya. Naham, kekalnya. Karena sudah kada merasa mempunyai diri lagi. Sudah mampu mematikan pengakuannya, dikatakan mati maknawiyah. Enak kalau dijemput sama Israel, santai Bapak Ibu. Kada usah buru-buru Israel. Ngopi dulu kita. Nah, santai aja. Kada usah dijemput, ulun pulang sendiri. Nah, orang yang sudah pinandu dengan Tuhan, jangan mau dijemput, pulang sendiri. Nah, caranya kayak apa? Sadar, diam, rasakan, nikmati. Sadar apanya yang sadar? Sadar, ini loh orangnya, bukan ulun. Kenapa ulun nih dimatikan? Ya, ulun kada merasa hidup. Ya, yang hidup, yang hayat, iya juga. Mampukah kira-kira Israel ini mencabut? Nah, marah ya, pulang aja. Nah, kayak itu. Nah, karena sudah kada merasa hidup, maka sadar ini wujudnya Allah, ini tajalinya Tuhan, ini Nur Muhammad dan Nurullah. Maka setelah sadar ilahi, ya, maka kita diam. Makanya puncak amaliyah orang makrifat itu banyak diam Bapak Ibu. Kenapa banyak diam? Karena sudah sadar. Sebanyakan pian ini amalan, sebanyakan pian amalan, pian ini mau apa gerang? Pengen apa gerang? Ya, banyakin amalan tuh ya, sholawat banyakin loh. Jangan-jangan minta pahala ini, curiga. Barang siapa ibadah mencari selain ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka dia syirik. Ya, kada ikhlas. Nah, puncaknya amaliyah orang makrifat banyak diam. Kenapa diam? Di dalam diam mereka menggunakan rasa. Rasa itu kan dikatakan Muhammad. Rasa diesakan Rasul. Rasa ini Rasul, ya, yang ada di setiap diri manusia, dihubungkan dengan Nurullah. Habluminanas, hablumina, melalui napas Bapak Ibu. Sesederhana itu dia merasakan napas, ya, yang merasakan Muhammad, yang dirasakan Allah. Sifat asa dengan zat, maka bertemulah dengan tuh. Karena zat tidak terpisah dengan sifat, zat sifat tidak terpisah dengan Tuhannya Bapak Ibu. Ya Allah, ya, sadar, dia merasakan, maka ketemulah yang namanya nikmat. Nah, nyaman ya pulang kalau nikmat. Nah, kada kemana-mana pang, kada keluar. Mesra. Ke Batang tubuh. Nah, oleh sebab itulah ceritanya jasad diliputi dengan Nurullah, Nur Muhammad, ya, ditutup dengan Nurullah, menjadi nur kembali ke Tuhan. Itulah kenikmatannya Bapak Ibu. Ya. Oleh sebab itu selama hidup, ya, bersama kita saling ingat mengingat di dalam majelis.
nyaman kena ya. Makanya Pian sekarang kalau ke kubur sudah nyaman Pian. Para wali ziarah juga seperti itu ya Bapak Ibu. Adanya para wali itu di dalam tanah situ dikubur. Ini sudah berkeliling sudah. Nah, jangan mengatakan para wali ini, aulia anbiya ini mati ya Bapak Ibu. Justru mereka hidup sehidup-hidupnya, kekal abadi. Yang kedua ialah qalbun maridun, hati yang cenderung dirundung sakit. Artinya apa? Hati yang cenderung dirundung rasa sakit ini ialah hati yang cenderung dihinggapi penyakit hati, Bapak Ibu. Kenapa hati ini dikatakan cenderung sakit? Karena dia mempunyai hati tetapi tidak mau membersihkannya. Nah, barang siapa meninggalkan zikrullah, maka hati akan dipenuhi penyakit hati. Oleh sebab itu kalau hati menjadi dua, maka hati. Nah, jangan mendua, hati itu satu. Kalau mendua lawan dunia, mendua lawan ciptaannya, nah itulah dikatakan kita celaka, Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu pejalan suluk, ya, yang ingin menapaki jalan kesucian, jalan ketuhanan, harus wajib, tidak boleh tidak, harus senang zikir. Oleh sebab itu kan zikir yang paling utama ialah kalimat tauhid kan Bapak Ibu, la ilaha. Kenapa dikatakan seperti itu? Ya supaya manusia sadar. Manusia sadar. Hakikatnya tidak ada yang lain, bahwa dialah yang ada. La ilaha. La itu kan tiada. Kita ini tiada daya, tiada upaya, tiada mampu melihat, tiada mampu mendengar, tiada mampu berilmu, tiada mampu memiliki kodrat irodat, kehendak dan keinginan ilallah, melainkan iya jua. Loh itu loh, supaya kita sadar Bapak Ibu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan harus ditempatkan tuh Bapak Ibu ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus dikurung ini yang namanya nafsu 4 supaya melemah kekuatannya. Maka harus bisa menempatkan pada tempat-tempatnya. Tidak asal zikir. Kan sudah dijelaskan. Ya. Jadi kita harus menikmati. Ya. Itu tidak boleh ditinggal Bapak Ibu. Oleh sebab itu setelah sholat jangan buru-buru meninggalkan sajadah. Zikir dulu. Ya, jangan buru-buru. Dinikmati. Karena kalau ini tertinggal, zikir ini tertinggal, maka hati kita akan dominan dengan rasa takabur. Takabur itu merasa suci, merasa mulia, merasa hebat. Kalau sudah merasa seperti ini, maka cenderung merendahkan orang, cenderung menghakimi orang, cenderung merasa ilmumu cuma segitu ternyata. Masya Allah, ya seperti itu. Kalau sudah merasa, artinya sudah najis batin. Merasa ada diri, bukankah itu sudah syirik khafi Bapak Ibu, tanpa disadari. Seperti itu. Jadi harus dilazimkan, diistiqomahkan zikir supaya betul-betul bersih. Kita kan mau menuju jalannya kesucian, menuju kepada Tuhan. Tuhan itu bersih, suci, tidak boleh membawa sedikit pun
penyakit. Nggih. Tidak boleh membawa juga yang namanya iri dengki. Nggih. Tidak boleh iri dengan tetangga, sahabat dan saudara kita. Mungkin mereka ekonominya lebih baik dari kita. Ya kita ikut bahagia. Jangan terus merasa terkompori. Lalu suaminya dikejar-kejar. Kerja yang rajin lagi. Harus hidup itu harus mensyukuri yang sudah Allah hadirkan di kehidupan kita. Hari ini bisa makan, hari ini bisa berteduh, alhamdulillah. Itu Bapak Ibu. Karena kenikmatan yang paling utama ialah kita ditajalikan menjadi manusia. Itu yang pertama yang harus disyukuri Bapak Ibu. Ya Allah. Nggih. Itu dulu. Kalau kita sudah benar etikatnya, maka Allah akan perbaiki hidup kita, akan perbaiki rezeki kita. Dan itu janji Tuhan, bukan kata-kata saya Bapak Ibu. Asal kita bertakwa, yakin hati kita bersih. Hati kita bersih, hati kita hidup, kada mati, maka Allah akan berikan kelapangan di dada kita, di hati kita. Barang siapa hatinya sudah dilapangkan, tidak ada lagi ujian yang membuat kita sedih Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu coba lihati wajah-wajahnya para wali-wali yang kita abadikan di majelis ini. Tidak ada di wajah mereka itu kesedihan. Karena hatinya dilapangkan sama Tuhan. Seberapa besar ujian mereka yang Allah datangkan, biasa aja Bapak Ibu. Tenang, tentram, damai. Cuma ujian, tidak akan langgeng Bapak Ibu. Sifatnya datang dan manusia terjebak. Ketika datang seakan-akan terus menghantui. Maka nyatalah penderitaannya dengan prasangkanya sendiri. Kok saya susah ya? Maka ya yang datang kesusah. Karena ketika kita belajar ilmu ketuhanan, maka ucap ini kalamullah, hati-hati ya Bapak Ibu. Karena kita ini dilarang untuk mensialkan diri kita sendiri, tidak boleh Bapak Ibu. Orang mensialkan orang kan tidak boleh, apalagi diri kita ini. Kalau masih diuji ya alhamdulillah, saya terima ya Allah, alhamdulillah. Jangan dikatakan kayak gitu, kok susah, kok seret rezeki. Dirubah, alhamdulillah, mudah-mudahan banyak rezeki. Mudah-mudahan Allah ini sudah percaya lawan kita. Kalau kita amanah, tambahnya dilimpahkan keberkahan rezeki yang barokah. Kan seperti itu Bapak Ibu. Jangan ada ketakutan Bapak Ibu kalau sudah belajar, asal benar belajarnya. Kan kemarin sudah saya katakan, kadang-kadang ini yang terkadang kita hindari. Kadang-kadang seseorang penempuh jalan kesucian itu terkadang-kadang berhenti di tahap sekedar tahu Bapak Ibu. Awalnya tidak tahu, lalu ngaji. Setelah ngaji sudah tahu, sekedar tahu, lalu berhenti, tidak mau menjalani. Apa yang dijalani? Hatinya dibersihkan, hatinya dihadirkan kepada Tuhan. Ya kan sudah dikenalkan. Tapi itu tidak dijalani, maka tidak membawa manfaat, yang justru datang mudarat. Percuma, kemarin saya katakan, kitab itu loh segunung, selemari, tapi kadang ada yang dijalani. Baik yang sedikit ini, Bapak Ibu, yang kita kaji sama-sama, kita jalani. Tiap hari nikmati napas, tiap hari zikir, supaya terbuang tuh penyakit hati.
supaya bersih kita ini. Nah, disitulah nanti asbabnya Allah turunkan ke lapangan dan rezeki yang melimpah, rezeki yang barokah. Itulah Bapak Ibu. Makin belajar kok makin sempit ya. Rezeki makin seret. Nah, berarti kadang menjala, ya Allah ingatkan Bapak Ibu, Allah ingatkan. Kita kan sudah belajar, ayo jalan nih. Kok cuma dipahami aja nggak dijalani, ya? Itu tadi hati yang sakit, ya. Karena hati yang sakit ini tidak mungkin kita bawa kepada Tuhan, karena tidak akan diterima, ya. Dan yang diterima yang terakhir ialah qalbun salim. Yang ketiga, hati ini yang harus kita bawa. Hati yang bersih, itulah dikatakan hati yang selamat. Kenapa hati bersih dikatakan hati yang selamat? Karena ketika dia makrifat kepada Tuhannya, maka dia akan menjaga seluruh batang tubuhnya dari kelalaian, dari maksiat, Bapak Ibu. Inilah jalan keselamatan, Bapak Ibu. Sedang mengakui ibadah saja yang sifatnya sangat halus, itu pun kan tidak boleh, Bapak Ibu. Mengakui ini, nah Bapak Ibu, mengakui ini sholat saya umpama. Nah, akhirnya merasa saya sholatnya paling benar, paling baik. Nah, lalu ketika jadi imam, ayatnya yang panjang-panjang. Nah, sholat Jumat pakai suratnya ya Yasin. Bukankah setelah Al-Fatihah itu sifatnya sunnah tuh Bapak Ibu? Surat-surat pendek. Lalu kenapa gerang malu? Baca kulhu itu malu kenapa gerang? Artinya kan ingin dilihat, ingin dinilai oleh makmum. Iya kah Bapak Ibu? Seperti itu loh, hati-hati. Imam itu berat. Gitu loh. Imam itu berat Bapak Ibu. Wah, nanti kalau pakai kulhu dikira nggak hafal lagi. Maka yang tercepat itu yang paling aman Bapak Ibu. Jika sholat cepat selesai aman. Kalau lama sholatnya, maka hati-hati diiringi dengan iblis dan syaitan. Dimasukilah hati kita yang agak lama biar kelihatan alim, ya, bacaannya bagusin, biar dinilai orang. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Rasul itu kan menzohirkan yang namanya syariat, gerak badan supaya terlihat. Maka sudah dikatakan yang hakikatnya imam itu ya ruhani, yang dikatakan makmum itu ya badan jasmani. Dizahirkan dengan para sahabat supaya itu tadi loh Bapak Ibu, menjadi contoh, ya, suri tauladan nantinya kepada umat. Tapi yang penting kita paham dulu Bapak Ibu, seperti itu. Bukankah tidak mampu berdiri ketika ruh tidak berdiri dahulu Bapak Ibu? Ruh dulu berdiri, maka jasad ikut berdiri. Bukankah Muhammad itu bayang-bayangnya Allah? Tanpa Allah bergerak, Muhammad tidak akan bergerak. Ya, disitulah jalan selamat. Qalbun salim, ketika dia sadar mampu meninggalkan pengakuan keakuannya, ya, memang diri ini tajalinya dikatakan Allah, tapi kita dilarang di luar mengatakan ini loh Allah. Nah, penistaan agama. Kalau sudah tahu, sudah paham, diam karena sadar. Setelah diam, rasakan. Setelah mampu merasakan, tinggal menikmati toh Bapak Ibu. Bukankah itu puncaknya amal makrifat? Seperti mengerucut gunung itu lah Bapak Ibu. Orang kalau sudah ke puncak, maka timbul yang dikatakan sifat
bijaksana. Karena hatinya sudah bersih, pandangannya sudah bersih, pendengarannya sudah bersih. Ini dicaci maki orang sedikit, nah terbakar nih. Dicaci maki, dicemooh, dipitnah orang, alhamdulillah. Nah, berarti Allah berkehendak Bapak Ibu untuk apa? Menempa diri kita. Oleh sebab itu kan kemarin saya jelaskan, besi jika tidak ditempa harganya murah Bapak Ibu. Tapi kalau besi ditempa bisa jadi bermanfaat ya. Jadi arit untuk bersihkan rumput, nilainya berharga Bapak Ibu. Ditempa, dipukul, dibakar untuk membentuk pribadi kita. Benarkah iman kita ini yang kita lihat nih si A, si B atau wujudullah? Nah kan seperti itu. Kalau kita marah berarti kita terjebak oleh pendengaran ego kita bahwa yang mengatakan si A dan si, maka hakikatnya kalamullah. Nah, menguji hati kita. Kalau orang bersih kadang marah Bang, berdiam, berkoreksi diri, kadang marah, alhamdulillah sudah dikoreksi orang. Oh berarti banyak salahnya saya. Kadang jadi ujub, kadang jadi takabur Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan kajian yang singkat malam ini mampu membawa kita untuk terus istiqomah di dalam majelis, mampu membulatkan keyakinan kita bahwa di dalam majelis terdapat jalan husnul khotimah. Ya. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kami akhiri, ulun pribadi mohon maaf, mohon ridhonya ulun dunia akhirat lawan pian. Sekali lagi ulun kadang merasa paling benar, ulun kadang merasa paling mulia, ulun kadang merasa paling alim. Justru pian ini yang mendengar terkadang justru malah yang lebih alim dari ulun, lebih paham, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulun minta ridhonya, minta halalnya pian dunia akhirat ya. Karena semuanya datangnya kebenaran, kemuliaan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, kami akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.